Ya ampun Pak, Tuhan kami aja udah nggak ada harga dirinya sama teman-teman Islam Bapak. Pak Jagat Islam atau Kristen Pak Jagat? Kemarin kan udah pernah ngobrol malam abad ya. Oke, Anda Islam? Muslim. Oke, silakan. Mau bertanya apa Pak Jagat? Kalau saya bukan untuk berdebat, cuman kalau versi saya menjurus ke sharing aja ya. Yang mau saya tanyakan, kematian Yesus yang kebangkitannya itu dikubur apa bangkit dari kubur apa gimana? Iya, dikubur, makanya bisa bangkit dari kubur. Bangkit sendiri? Ya, dia bangkit sendiri dan dibangkitkan oleh Sang Bapa dan Roh Kudus. Sebab dia satu di dalam Bapa dan Roh Kudus. Ada yang menyaksikan waktu kebangkitannya itu? Semua orang saksi. Orang Israel itu saksi. Saksi bahwa dia itu bangkit. Oh, dibangkitkan nama Bapa ya? Dia bangkit sendiri dan dibangkitkan oleh Sang Bapa dan Roh Kudus. Sang Bapa itu Allah. Allah. Yesus sendiri adalah firman-Nya Allah. Roh Kudus sendiri itu adalah rohnya Allah. Tapi saya pernah nenek buyut saya itu dalam, kan dia meninggal nih 7 hari, tapi cuma nggak bangkit itu meneng ya. Jadi pas ada orang lewat ke kuburannya ada suara. Jadi di kuburan nenek itu ada suara minta tolong gitu dari dalam kubur. Itu udah 7 hari meninggal, pas digali masih hidup itu. Ada yang begitu tuh. Iya. Ada yang begitu. Apa setelah dia bangkit tidak mati lagi selama-lamanya? Ya mati lah ujung-ujungnya, maksudnya. Dia manusia biasa, bukan seperti Tuhan saya. Tuhan Yesus itu mati, bangkit dan tidak mati lagi. Itu bedanya. Dan kalaupun mendengar cerita Anda, ya, emangnya ada saksinya? Itu mah jadi di kampung ini, Neng. Jadi itu kalau dulu kan belum zaman teknologi, nggak ada HP, cuman sebatas di kampung situ aja yang tahu gitu. Udah Pak, saya nggak, iman saya itu berbanding terbalik dengan kisah Anda, gitu aja. Tapi kalau memang Uyut Anda itu pernah bangkit, ini pertanyaan saya ini ya, mohon maaf ya. Nabi Anda pernah bangkit Pak? Siapa? Nabi Anda pernah bangkit? Ya kalau Kangjeng Nabi emang enggak sih. Oh. Ya kuasa Tuhan lah kali. Oke, loh, apakah Nabi Anda tidak punya kuasa Tuhan? Wah. Ya mungkin kalau untuk Kangjeng Nabi siar, ya seperti siar Islam, mungkin dia dikasih kuasa kan gitu. Oh, ini harusnya Uyut Anda ini harusnya jadi orang besar ini. Itu mah mungkin tahu kebetulan apa hidup kembali apa gimana gitu ya. Mana saya tahu, siapa tahu dong ya. Iya. Tapi saya yang mau Anda gini, tanyakan. Neng. Ada lagi yang mau Anda tanyakan tentang iman? Jadi kalau saya sih mungkin untuk keyakinan, karena kalau saya itu banyak bergaul dengan orang Kristen juga. Jadi kalau saya tidak untuk mempermasalahkan keyakinan, yang penting jangan saling menghujat aja, cuman gitu kalau pemahaman saya. Saya kok bergaul
dengan Hindu, Buddha, ya Kristen. Jadi belum pernah kita itu mempermasalahkan sesuatu yang maksudnya tidak ada. Oke, ini saya kasih tahu untungnya. ya Yang Pak penting ya. kita Saya setuju. Ini saya kasih tahu Iya, ya Pak ya. Saya kasih tahu ya Pak. Orang Kristen dalam dialektika mungkin bisa saling serang. Tapi yang saya bingung adalah, ya ini yang saya bingung adalah, orang Kristen lagi nggak ngapa-ngapain, tapi Tuhannya difitnah-fitnah. ya, Yang saya bingung kan itu loh Pak ya. Nih kalau Anda bicara tentang penghujatan, orang Kristen itu rata-rata ada aksi maka ada reaksi. Rata-rata tuh begitu Pak. Tapi yang saya bingung dan saya herankan hingga detik ini, kadang saya live tiba-tiba menghina Tuhan saya. Ini kan agak-agak ya Pak ya. Bukanlah dalam konteksnya diskusi gitu. Kalau itu masih untung gitu loh. Masih nyambung gitu ya kan. Gara-gara ada sesuatu tersulut, panas, bisa saling memaki mungkin. Ini yang anehnya, orang lagi nyanyi dihina, orang lagi retreat diturunin salibnya, orang gak ngapa-ngapain izin ibadahnya dicopot. Kan ini agak-agak ya Pak, padahal ini gak ngapa-ngapain. Menurut Bapak ini sehat gak sih Pak orang yang seperti ini? Saya Pak, jangan kan Anda bilang teman saya Hindu, saya satu rumah bahkan ada yang Muslim Pak, satu rumah saya gitu loh ya. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah ngomongin teman gitu. Tapi kalau kami tidak masuk dalam ranah perdebatan, kami akan saling menghormati ya. Ini kok nggak ada masalah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Tuhanmu begini, Tuhanmu begitu, kolor apa aduh, dalam hati saya Anda waras. Pak Jagat kena Bennett. Dia kayaknya apa, ngerokok atau apa, aku nggak tahu. Enggak, dia kena Bennett. Itu. Halo Cikibol. Iya, selamat malam Kak. Selamat malam. Islam atau Kristen Bang? Saya sebelumnya Kristen KTP. Tapi ini jadi tertarik mau belajar-belajar. Silakan. Kalau di Kristen itu apa ini ya? Selaras sama sains juga nggak sih? Dalam arti kayak mengakuin dinosaurus gitu. Ini bukan narasi Kristen KTP ya. Ini saya paham kali ini narasi dari mana ini. Karena Kristen KTP nggak pernah ada narasinya gini. Oke. Ini Kak, ada pacar saya titip pertanyaan satu lagi. Enggak, pertama tadi apa maksudnya apa? Kalau gimana tadi? Di Kristen apakah ada celah dinosaurus gitu? Kayak kan ada. Enggak, tadi enggak yang pertama, science. Iya, apakah ada hubungannya sama saya? Maksudnya apakah bisa selaras gitu? Bisa dong, buktinya di dalam Alkitab ya, tentang warna. Ya, baju imam itu dibikin berwarna ungu. Ini aja udah science dan faktual sekali loh. Di Alkitab itu dikasih tahu warna, ada warna gitu. Tentu sains dong. Itu satu. Kalau kamu bicara tentang makhluk-makhluk purba, hewan-hewan purba, Leviathan itu ada di dalam Alkitab. Leviathan monster yang di laut itu. Iya, tentu ada. Berarti kalau bisa disimpulkan nggak kalau yang penciptaan di kejadian, Bahkan kitab kejadian itu, di Wahyu itu ada kata naga. Dinosaur itu salah satunya itu kan naga kan. T-Rex itu naga. iya, satu Betul nggak spesies ya. Ada. Terlalu saintis sih Alkitab itu. Bahkan tentang pelangi aja ada. Moonblood itu juga ada. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa alam.
gerhana sendiri itu ada. Moonblood itu waktu Yesus disalibkan ya, Kak ya? Moonblood bukan waktu Yesus disalib. Waktu Yesus disalib itu gerhana. Oh, iya. Peristiwa ada bulan berdarah seperti berdarah atau bulan merah itu ada di dalam Alkitab. Itu juga ada. Jadi mungkin di kitab Kejadian yang penciptaan 6 hari 7 hari itu bukan 7 hari kayak kita sekarang ya, mungkin ya maksudnya pemahaman. Bukan periode. Bahkan di Alkitab dikatakan bulatan bumi. Di dalam kitab Ayub udah ada bulatan bumi. Tanpa ada sains pun, sebelum ada sains pun, Alkitab sudah menerangkan bahwa bumi ini bulat. Perjanjian lama ya Kak, Ayub ya? Iya, Ayub, kitab Ayub. Ayub yang menuliskannya. Oh. Gitu. Ini Kak ada titipan pertanyaan dari pacar saya satu lagi. Silakan. Kak Agatha, skincare-nya apa? Katanya glowing katanya. Air wudhu udah cabut ya. Oke. Ya, dia bercanda itu nggak apa-apa. Ada loh, terlalu logis karena memang Tuhan Yesus bahkan gini ya. Ini paling logis ya. Ini paling logis. Bahwa di dalam diri manusia itu terdapat jiwa dan roh. Roh itu nafas. Ini terlalu saintis. Kalian boleh cek. Kalau ada manusia yang sudah tidak punya nafas, dia mati kan? Ini membuktikan bahwa karena di dalam Ayub 33 ayat 4 dikatakan Roh Allah membuat aku hidup. Nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Roh itu adalah nafas kita. Seseorang kalau tidak punya nafas, dia tidak hidup. Ini terlalu faktual. Ini membuktikan bahwa adanya roh di dalam diri manusia. Dan adanya pikiran, jiwa itu adalah pikiran. Jiwa itu adalah pikiran. Di dalam Alkitab dibuktikan bahwa benar manusia itu memiliki jiwa. Ayatnya gini, janganlah kamu takut kepada manusia yang dapat membun-bun tubuh, tetapi takutlah kepada dia yang dapat membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Alkitab membuktikan bahwa manusia itu punya jiwa, punya pikiran. Terlalu saintis. Tapi hal yang paling tidak mungkin itu adalah ada manusia yang yang dikutuk jadi kera. Jadi kalau ada manusia dikutuk jadi kera, ini terlalu dongeng. Ini hal yang tidak pernah. Ini hal yang tidak pernah dinarasikan oleh Alkitab. Astaga. Oke, ini Pak Jaga. Aduh, Jumaria berisik. Oke. Halo, Pak Jagat. Tadi Bapak kena pelanggaran. Tadi ini ya, ada asap ya? Banget ya. Iya. Ya. Apa yang mau Anda tanyakan apa? Silakan. Oh, ada. Ini kemarin saya dengan apologi Kristen juga, tapi belum, pertanyaan saya belum beres, ke buru ada tamu dari Padang. Ketuklah maka akan kubukakan, entahlah, maka akan kuberi. Maksud itu ketuk pintu apa gimana itu? Apa? Ketuklah akan kubukakan. Iya dong. Ketuklah maka akan kubuka. Maka akan dibukakan pintu bagimu. Itu tulisannya gitu kok ayatnya. Iya, jadi barang siapa yang mengetuk pintu pasti dibukakan. Maksudnya di situ adalah pintu kerajaan sorga. Oh, bukan pintu rumah. Anda kalaupun mau mengetuk pintu rumah ya pasti dibuka. Yang penting Anda, karena gini, karena yang mengetuk pintu pasti orang baik. Karena maling itu tidak pernah ngetuk pintu, Pak.
Ada juga Neng yang maling ketuk pintu pura-pura misalkan nyodorin apa, nawarin apa gitu. Itu namanya bukan maling, Pak. Bedakan, Pak, merampok dengan maling. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Di ajaran Kristen ada kan itu kata Neng ruh ya. Ruh itu napas kata Neng. Iya, ada roh Allah, ada roh manusia, ada roh pencipta, ada roh yang diciptakan. Nah di ruh itu ada di ajaran Kristen ada namanya sukma, pelapis ruh. Ada jiwa, jiwa itulah pelapis roh. Karena roh itu adalah inti terdalam dari jiwa. Jiwa itu kulit terluar dari roh. Kalau kita mimpi, terus kita mimpi itu ruh apa sukma kira-kira? Itu kalau mimpi itu adalah Anda sedang beristirahat, lalu ngebayangin sesuatu yang realita, Anda bawa ke dalam alam bawah sadar Anda. Jadi bukan sukma ya? Mimpi Jadi kalau bukan sukma lah, Pak. Namanya mimpi ya bukan sukma, Pak. Sukma itu kan jiwa. Sukma itu adalah kulit terluar dari roh. Mimpi itu adalah suatu kata kerja, Pak. Mimpi itu kata kerja. Tapi sukma itu kata benda. Bedakan noun dengan verb. seperti itu. Nggak ngerti dia. Ngerti juga. Ya. Ada satu lagi. Kalau di Kristen kan suka haleluya seperti itu. Haleluya itu Bukan di Kristen, Pak. Itu di kitab Mazmur, di kitab Jabur kata haleluya itu. Itu adalah pujian. Jadi untuk orang-orang yang beriman kepada Jabur, kaliannya harusnya itu tahu isi Jabur itu haleluya. artinya Nih saya kasih tahu, saya sepil ya. Kata haleluya itu ada di Mazmur 147 ayat 20. Jadi kalau kalian menghina-hina ayat kan haleluya, haleluya, itu ada di Jabur. mau dijabur bukan di Kristenan. Iya. Jadi haleluya itu sendiri itu adalah pujian terhadap Allah. Gitu. Hale kan luya itu artinya hale dan luya itu apa itu? Bukan, jangan dipotong-potong. Jadi orang Ibrani dulu Yah itu merujuk kepada Allah. Makanya mereka ada yang namanya Zakaria, gitu kan. Yah itu Allah bahasa Aramaiknya ya. Jadi kalau haleluya itu adalah puji Allah atau puji Tuhan. Ya puji Tuhan. Iya. Itu di kitab Mazmur ya. Itu yang menulis itu. Ya, yang menulis itu adalah Nabi Daud, Raja Daud dan Nabi Daud. Gitu. Raja Daud dan Nabi Daud. Iya, karena Daud itu selain dia raja, dia juga nabi. Ada yang saya simak lagi itu, roh Allah itu melayang-layang di atas air itu sebelum bumi diciptakan apa gimana itu, Neng? Roh itu melingkupi, jadi melingkupi ya, mencengkeram, melayang-layang itu gini Pak, karena bumi ini kan bulat ya. Saya pakai nih contohnya, bumi itu bulat. Jadi yang dimaksudkan di dalam Kejadian 1 ayat 2 itu adalah roh Allah melayang, itu artinya dia bukan melayang sebenarnya, mencengkerami atau mengerami, melingkupi ya. Jadi roh Allah itu memang melingkupi bumi, sehingga di dalam roh itu kan nafas ya, sehingga di dalam tanah ada udara, di cakrawala ada udara, di air ada udara. Karena adanya nafas Allah memenuhi seluruh bumi gitu. Bumi ini kan terdiri dari air dan tanah gitu. Makanya dengan dia berfirman, baiklah tanah mengeluarkan tunas. Dia hanya tinggal berkata demikian, maka tanah itu mengeluarkan tunas. Baiklah air mengeluarkan hewan-hewan yang berkeriapan. Nah, di cakrawala juga biarlah burung-burung udara, burung-burung di udara berterbangan gitu. Kenapa bisa berterbangan? Karena ada udara. Energi Allah itu, energi roh Allah itu melingkupi dunia ini. Ini makanya dikatakan ya, dalam ilmunya orang Kristen dijelaskan bahwa Allah
memang secara esensi dia tidak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Tetapi dia secara energi, dia memenuhi alam semesta ini tanpa mengkontaminasi esensinya dia. Gitu. Jadi walaupun ya dia di dalam tanah atau di dalam spiteng, itu energinya tidak mengkontaminasi esensinya. Gitu. Makanya Allah saya itu ada di mana-mana. Bahkan di toilet itu ketika ada udara, artinya apa? Energi Allah pun ada di sana. Di dalam kuburan. Gitu. Seperti itu kan Tuhan Yesus datangnya belakangan, terus alam diciptakannya duluan. mana? Gimana Tuhan itu? Yesus datangnya belakangan, Pak. Tuhan Yesus itu punya dua kodrat ya, firman dan manusia. Yang datangnya belakangan itu adalah kodrat kemanusiaannya. Kodrat keilahiannya Yesus itu adalah sang pencipta. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 17. Ini bukan kaleng-kaleng pakai data. Ya. Jadi kalau Anda bilang Yesus datangnya terakhir, ya, saya tanya, kitab Anda datangnya tahun berapa? Katanya kan abad ke-7 ya. Oh, Tuhan Yesus abad 1 kemanusiaannya. Keilahiannya dalam kekekalan. Bagaimana kamu bisa mengatakan dia datang belakangan? Dia sudah disembah sebelum sesembahan Anda diperkenalkan Nabi Anda. Logikanya dong. Gimana? Tuhan Yesus sudah disembah. Sesembahan Anda baru abad ke-7 kan? Ada penyembah-penyembahnya. Gimana? Oh, kalau salah koreksi, silakan. Betul tidak? Betul tidak? Penyembah ilah Anda itu ada di tahun berapa pertama sekali? Ya kalau ke percayaan di Muslim sih sama sih, yang wal awal wal akhiru, yang awal yang akhir. Dan itu pernyataan Yesus di abad 1, ada datanya, Wahyu 1 ayat 17. Loh, ini tiba-tiba ada juga yang mirip. Gimana ini? Siapa yang duluan ini? Tuhan Yesus dong. Itu datanya di abad 1. Gimana? Nah, yang kisaran dari berarti 600 tahun ya kisarnya. Di situ kan ada kekosongan waktu di kitab Yesus, kitab Injil itu. Apa? Ada kekosongan waktu. Iya. Apanya yang kosong gitu? Kosong itu di situ di angka 600 tahun atau 500 tahun kan kosong tuh, nggak ada yang disebut kompatro. Ada nggak di Injil itu kompatro? Loh, Tuhan saya nggak pernah nggak ada di dunia ini. Nggak ada masa kekosongan. Karena saya itu ada. Ini kalau di Muslim itu dari Nabi Isa. Dalam Alkitab Wahyu 1 ayat 8 dikatakan, Wahyu 1 ayat 8 ya, Yesus itu adalah firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Jadi nggak ada masa patron. Tuhan Yesus saya itu ada sepanjang segala abad. Karena dia dikatakan ada, yang lampau, hari ini, bahkan yang akan datang. Jadi dia itu sepanjang segala abad, tak terbatas. Jadi tidak pernah kosong. Tidak pernah kosong. Kalau di Muslim ada kompatro itu yang karena tidak ada syiar agama, jadi dia itu tidak mentuhankan siapa-siapa gitu. Sebelum Kangjeng Nabi Muhammad muncul itu, kalau di Muslim ada itu nih. Tidak ada syiar agama, tidak ada syiar agama dari tahun berapa? Jadi dari Nabi Isa wafat aja kalau di Muslim itu. Jadi kosongan waktu itu dari Nabi Isa wafat. Emang Nabi Isa udah wafat? Dia naik ke atas langit dalam pembahasan Muslim, kan di situ tidak ada yang syiar agama, mau agama apapun. Loh, gitu ya. Pertanyaan saya, apakah Isa ini datang tidak membawa tidak mengajarkan suatu agama? Mengajarkan kalau loh, berarti ada dong. Ada sih ada dong. Jangan karena dia sudah terangkat, pengikutnya nggak ngajarin. Nah ini bukan dikatakan nggak ada yang ngajarin agama. Ketika Nabi Anda meninggoy,
Apa lantas tidak ada lagi pengajar-pengajar agama Anda? Sebelum Ada kan? Madinah masih masuk, enggak sebelum 1400 masih masuk itu Nah, gimana? jadi kaum Patro itu yang tidak dia mentuhankan siapa-siapa itu dalam Muslim ada itu nih, Loh. ada Tuh, dalam Muslim sejarah itu ya. nggak menuankan siapa-siapa. Maksudnya gimana? Jadi Patro ya, artinya Patro itu tidak menyembah apa-apa. Loh, orang Kristen udah ada Jadi abad dia 1. hidup dengan hidupnya begitu. Tunggu. Orang Kristen itu udah ada di Arab. Jangan dibilang belum nggak ada nyembah apa-apa. Ini tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Karena orang-orang di Yerusalem sana udah beragama Kristen, orang di Antioquia udah beragama Kristen, orang di Eropa sana udah agama Kristen. Kok nggak ada nyembah apa-apa? Ini mah halusinasi yang dangkal. Enggak. Udah halu dangkal. Salah, Bapak Makanya logis. Bentar. Bapak harus berpikir logis. Orang-orang itu sudah beragama. Dari abad 1 udah ada agama Kristen. Ya, tiba-tiba Anda bilang manusia nggak beragama. Ngarang kamu. iya itu saya ngobrol dengan kiai nih. Kalau saya kan bukan kiai nih, Ada mantan. dasarnya, nggak ada. Iya. Ini kan gini, Pak. Argumen Anda ini tidak bisa di apa ya? Dipertahankan dengan data logika dan data apa namanya ya? Tidak bisa dipertahankan dengan logika, bahkan data. Nggak ada data yang mengatakan abad 1 belum ada agama. Ada kali. Abad 3, abad 4, abad 5, abad 6. Ini data ini ada, ya. Ada. Data ada. Faktanya pun ada. Kenapa? Makanya masih ada kuburan-kuburan orang Kristen di abad ketiga, abad keempat. Kau tengok di Hagia Sophia sana. Nah, itu orang-orang Kristen. Jadi Anda tidak bisa mempertahankan asumsi Anda atau narasi Anda dengan data maupun dengan fakta. Enggak, maksud saya bukan berasumsi. Maksudnya Itu asumsi. Asumsi yang Neng tidak itu bisa kalau di dipertanggungjawabkan. Injil maksudnya kan kalau di Injil nih ada enggak kan kalau ya Nggak nggak ada, ada ya nggak udah ada. cuma gitu aja. Di dalam iman kami Tuhan itu tidak pernah berhenti. Tidak ada. Selalu Ya. dia disembah, tidak pernah berhenti disembah. Itu. Seperti itu. Iya dong. Nah, kalau dalam kekristenan itu kalau berdoa apa harus di gereja aja apa sambil jalan juga bisa apa gimana tuh? Kalau berdoa bisa dalam hati itu bisa. Saya bahkan kalau lagi nyetir juga saya berdoa. Sebelum nyetir saya berdoa. Ini nggak apa-apa. Berdoa kan? Tinggal bikin buka salib aja. Udah berdoa. Berdoa seperti itu. Iya. Nah, ada satu lagi nih. Tapi tunggu dulu Pak. Ngomong-ngomong tentang berdoa boleh di tengah jalan. Pertanyaan saya, di tengah jalan emang boleh sholat Pak? Nih Neng, kalau berdoa mah bukan sholat. Saya tanya, ini kan bicara tentang doa itu tadi. Pertanyaan saya, kalau sholat itu boleh nggak sih Pak di tengah jalan? Iya ditabrak orang atuh Neng. Tuh, dengerin. Jadi Neng. kalau kalian nggak mau ditabrak, jangan di tengah jalan. Gitu. Betul Pak, keren emang, bagus gitu Pak. Nah, kalau Tuhan ada di mana-mana itu menurut Neng gimana tuh? Ya itu Tuhan kan udah ada di saya mana? jelaskan. Betul, Tuhan itu ada di mana-mana secara energinya atau kuasanya. Secara esensi dia tidak terhampiri. Itulah yang namanya energi dan esensi. Jadi kalau pemahaman saya Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi bukan ada di selatan, bukan ada di mana. Jadi di mana kita berada Tuhan itu tahu itu. Tuhan ada di mana-mana gitu. Tidak ada. Jadi di mana kita berada Tuhan itu Gini. melihat. Di mana-mana itu maksudnya gini Pak. Tidak ada keberadaan saya di hutan pun Tuhan ada di hutan. Itu. Iya makanya tuh itu perkataan yang itu. Jadi Neng di hutan juga Tuhan mah tahu itu. Seperti itu sama sih sebetulnya. Bukan saya di hutan Tuhan tahu, isi hati saya aja dia tahu. Itu Tuhan saya.
cuman nggak kelihatan. Bukan masalah cuman nggak kelihatan. Ayatnya di dalam kitab saya itu ada. Tuhan itu mengenal hati setiap orang. Itu ada dalilnya. Tuhan saya tahu apa isi hati saya. Ada lagi yang mau ditanya? Mungkin udah cukup. Satu lagi ini terakhir nih. Silakan. Ini salah satu contoh nih, Neng Agatha cantik tuh ya, cantik. Terus rupa cantiknya seperti apa tuh? Seperti melati. Bentuk cantiknya. Bentuk cantiknya ya seperti yang kau lihat itu. Seperti manusia lah, karena saya manusia. Cantiknya manusia berbeda dengan cantiknya bunga. Cantiknya pohon berbeda dengan cantiknya saya. Cantiknya lukisan berbeda dengan saya. Jadi cantiknya saya seperti apa? Cantik sebagai seorang wanita. Tapi bentuk cantiknya kan nggak ada ya. Cuman kalau wajah Kalau itu dikatakan cantik saya nggak ada bentuknya, gimana Anda bisa menilai saya cantik, Pak? Karena adalah bentuk saya, makanya saya cantik. Jadi kalau Anda Jadi bilang kalau ada bentuk bentuknya cantiknya aneh. itu, jadi kalau bentuk pemahaman saya, kalau bentuk cantik wajah Neng itu adalah wajah itu tempat. Tapi bentuknya cantik seperti vitamin nih, vitamin A, vitamin B kan nggak ada bentuknya tuh, ya kan? Vitamin A ada bentuknya. Ini saya punya vitamin, ada bentuknya tablet. Iya tablet. Vitamin Itu bukan tidak tempat. pernah disebut cantik, Pak. Itu satu. Yang kedua, Itu. vitamin itu ada wujudnya, bahkan Ya, itu. ada atomnya, bisa dihitung bahkan berapa isi kandungannya. Kok Anda bilang nggak ada? Ada kali lah. Itu tempatnya kalau bisa. Bukan tempat, vitamin bukan tempat nih. Ada. Karena apa? Karena bisa dihitung, bisa diukur. Sesuatu yang memenuhi tempat itu disebut materi. Kalau namanya materi, sudah pasti wujud ada. Adalah. Kau pun Enggak. mana bahasamu? Mengayal ya? Mau bilang Tuhan nggak ada ya? Anda salah. Kalau mengatakan Enggak. Tuhan nggak bisa ditengok, nggak bisa didengar. Tuhan itu ada karena dia sudah diidentifikasi dengan 5 indera kita. Pendengaran, penglihatan, peraba, pembau, apalagi tuh? Perasa. Ada indera perasa. Ya kalau di Muslim itu Neng, Tuhan ada itu yang bisa dirasakan ya, dirasakan sifat ulas asihnya. Seperti contoh, kita bisa bernapas, sifat ulas asih Tuhan kepada kita. Karena kita bernapas itu kalau di oksigen, terus sifat murahnya nih, nggak Kita bakalan bisa kebayar bernapas sama karena roh manusia. Allah, Pak. Tadi saya udah jawab ya. Kita bisa bernapas itu karena roh Allah. Nggak ada hubungannya dengan ulas asih. Sekarang saya Itu tanya, wujud jangan Allah banyak Anda, makan vitamin, yang Agathanya Oke. nanti gemuk loh. wujud Allah Anda itu seperti apa? Kalau wujud Allah itu, kalau di Muslim kan nggak bisa diwujudkan karena adanya tidak adanya tidak ada yang mengadakan, akhirnya tidak jadi sifat bako, sifatnya sifat langgeng gitu ya. Bako Adanya tidak ada yang mengadakan, iya. Dan adanya tidak ada akhirnya, seperti itu. Jadi zat ya. Bentar. Kekekalan kebakoannya ilah Anda ini bisa tidak dibuktikan eksistensinya? Ini bahasanya gimana ya, biar lebih rendah lagi ya. Apa? Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda itu bako Bako. ya. Tadi kan udah bertentangan, dia sempat patroh. Apa? Kalau namanya bako itu kan kekal. Di segala Iya. abad ada. Ini patroh tadi kan udah nampar Anda sendiri. Kalau bako
nggak ada patroh dong, nggak ada kosong dong harusnya. Loh? Jadi maksudnya bako itu Neng begini. Gimana? Jadi walaupun alam udah lebur nih misalkan, tapi kita nggak usah ngomong sesuatu yang belum kejadian, yang udah lalu aja. Ini kenapa sempat ada masa patro? Nggak usah dulu ngomong segala sesuatu hancur, dia nggak hancur. Kalau segala sesuatu hancur, dia tidak hancur, kenapa di abad kepatrohan itu dia tidak disembah? Karena di alam patro itu saya sharing dengan kiai, di situ tidak ada penyampaian agama, katanya itu juga ya. Tidak ada penyampaian agama Islam, mungkin lebih spesifiknya gitu ya. Iya, begitu. Jadi kosong. Dari Nabi Isa itu ke Kanjeng Nabi 500 tahun. Kalau dari Nabi Isa ke Kanjeng Nabi itu tidak ada. Nah, seperti narasi Anda tidak ada penyampaian agama Islam, berarti dari abad sebelum Masehi juga nggak ada dong. Mungkin. Oh, memang nggak ada, sayang. Emang nggak ada. Ya itu berarti gagal dong bakonya. Karena ada masa di mana tidak ada penyembah-penyembahnya. Karena Tuhan itu disebut ada oleh sebab ada penyembahnya kan. Iya enggak, Pak. Tuhan juga kalau nggak ada manusia siapa yang nyembah kalau nggak nyiptain manusia? Nah, kalau nggak ada yang nyembah artinya dia nggak ada dong. Hah? Kalau tidak ada yang nyembah berarti dia nggak ada dong. Kan tunggu ada Tuhannya dulu, baru ada Tuhannya. Ini kan hubungan sebab akibat. Tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api, betul nggak? Iya. Nah, kalau nggak ada penyembahnya berarti Tuhannya belum ada dong. Ya kalau ada Neng, kalau nggak ada orang tua kan seperti itu sebab akibat. Gimana pembelaannya? Gimana Pak? Aduh. Berarti ilmu hakikat Bapak yang Bapak ceritakan kemarin itu nggak ada apa-apanya. Kan gini Neng, kan saya bilang, jadi untuk setiap keyakinan itu nggak bakalan sama ya. Setuju. Cuman iya nggak bakalan sama walaupun misalnya Islam makanya begini. Jangan disama-samain besok lagi Nabi kalian jangan disama-samain sama Tuhan kami ya. Siapa yang kalau saya nggak nyamain Neng itu Pak Neng. Sebelum Pak Jagat tadi udah ada yang nyamain nabinya dengan Tuhan kami. Karena kita sudah setuju, kita sudah sepakat bahwa kita berbeda, ya kan? Iya. Siapa yang nyamain kalau saya kan enggak, cuman sharing kan gini apa kadang enggak, cuman gitu doang kalau saya. Iya. Enggak nyamain itu mah tergantung keyakinan masing-masing kan kembalinya. Seperti begini. Enggak nyamain ya, enggak. Ya. Siap. Logikanya begini. Enggak nyamain ya. Oke. Kita ke kota Jakarta, masa harus jalan Bogor aja, kan jalan mana-mana ada. Tapi tujuannya ibu kota kan seperti gitu kalau saya itu prinsipnya. Karena nggak semua orang tujuannya ke Jakarta Pak. Saya tujuannya ke satu. Enggak, maksudnya kalau ke ibu kota ke Jakarta. Karena gini Pak, karena gini kan dari narasi Anda gitu kan, ke Jakarta itu nggak harus melalui Bogor gitu kan. Ada orang yang tujuannya ke Jakarta, saya tujuannya ke Bali. Nah, jadi ini memang sudah berbeda tujuan dan berbeda jalan. Ingat, itu dia. Poinnya adalah itu yang harus Anda resapi adalah tujuan kami bukan surga Anda. Tujuan kami adalah surganya kami. Surga Anda bukan surga kami. Tuhan Anda bukan Tuhan kami. Tapi saya setuju ketika Anda mengatakan nggak usah disama-samain karena memang setiap agama berbeda. Setuju saya. Iya. Cara ibadahnya berbeda. Oke. Bukan cara ibadahnya aja yang beda, Tuhannya pun udah beda. Pertanyaan saya gini Pak, kalau memang sudah berbeda, saya tanya, ini Musanya bangsa Israel sama tidak dengan Musanya Bapak? Bangsa Israel. Kejauhan itu Neng Israel mah. Setiap agama kan beda. Wahyudi dengan agama Bapak beda dong.
kan? Bisa dipertahankan ini argumentasinya ini dengan cara apapun Anda harus pertahankan karena saya juga gitu, ya kan? Nah, kira-kira kalau kita sudah paham Wahyudi bukan Islam, Islam bukan Kristen. Pertanyaan saya, Musanya Wahyudi itu sama nggak dengan Musanya Iman Bapak? Musa. Kalau di kami kan Nabi bukan Musa. Kan Musa ada tukang jualan bakol di saya, Neng. Pertanyaan saya Nabi tadi Pak. Nabi. Oh, Nabi. Nabi. Ya, nyebutnya Saya Nabi nggak gitu. tahu. Ya nyebutnya Nabi, jadi agak ada penghargaan dikit dong, jangan Musa. Ya ampun Pak, Tuhan kami aja udah nggak ada harga dirinya sama teman-teman Islam Bapak.